Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang yang namanya bond-line formula atau rumus dari rumus garis ya, seperti itu. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa eh, kalau kita punya hidrokarbon yang paling sederhana aja ya, misalnya CH4 gitu ya. CH4 itu sendiri, dia itu memiliki geometri molekul itu adalah tetrahedral. Bener ya, seperti ini. Kayak tripod ya. Nah, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya dia C2H6? Ya, kalau misalnya C2H6, berarti nanti dia itu salah satu, jadi CH4 ya, C-nya ada dua gitu kan. Misalnya kita gambar begini. Gimana ya? Pak Budi copy paste dulu sama Pak Budi duplikat. Nah, nanti dia salah satu hidrogen itu diganti sama C gitu kan ya. Kan tangannya begitu. Nah, nanti di sini eh nanti di sini baru nanti si C yang ini dia akan mengikat tripodnya tuh jadi ke bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Ini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen, kayak begitu. Nah, kalau kita mau sambung sama propana ya, C3H8 kayak gitu kan. Ya berarti nanti dia akan nah, jadi nanti kalau kita gambar C-nya dulu ya, kita gambar C-nya dulu, H-nya belakangan. Dia akan zigzag gitu ya. Nah, seperti ini C-nya. Terus nanti seperti ini propana kayak begitu. Nah, nanti kita akan tambahin hidrogennya seperti itu. Nah, biasanya hidrogen itu sesuatu yang tidak tertulis ya. Biasanya jarang kita gambar atau ya kita bisa CH3 aja begitu ya misalnya ya. Ini CH3 begitu kan, ini CH2, ini CH3 juga kayak begitu. Nah, kalau butana bagaimana Pak? C4H10 ya, berarti nanti dia akan seperti ini. 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, anak-anak, nanti dalam kimia organik biasanya karbon itu tidak tertulis kayak gitu. Contoh misalnya nih, kalau kita mau bikin propana ya, propana C3H8. Ya kita cukup bikin 3 garis seperti ini. 1, 2, 3. Jadi di setiap titik sudutnya, di sini, sama di sini, itu adalah karbon kayak gitu. Nah, nanti kamu harus terbiasa dengan bond line formula atau garis atau rumus garis seperti ini ya. Nah, C4H10 ya berarti dia itu kalau kita gambar ya, 1 gitu kan ya, 2 gitu kan, 3, 4 seperti itu. Ini butana ya. Pentana C5H12 ya berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Heksana C6H14 ya berarti nanti kalau bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. Pokoknya tergantung titik sudutnya ada berapa nih. 1 ya kan, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Paham ya? Pak, gimana kalau misalnya dia ada cabangnya? Misalnya ini misalnya butana 1, 2, 3, 4. Terus dia ada cabang metil di sini sama di sini gitu misalnya ya. 2,2 2,3 di metil ya berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya ada cabang di metilnya ya pertama kamu gambar dulu butananya ya, rantai utamanya ya. Rantai utamanya si butananya kamu gambar dulu 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, cabang metilnya di nomor 2 sama nomor 3. Berarti nanti adanya di sini. Nah, seperti itu ya. Dan 3 di sini seperti itu. Ya, paham ya sampai sini ya. Oke, kemudian misalnya lagi yuk latihan yuk biar bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada cabang etil, di sini ada cabang metil, di sini ada cabang Cl misalnya ya. Di sini ada cabang Br misalnya. Nah, gimana tuh Pak? Ya, of course pertama kita gambar dulu rantai utamanya ya. 6 kan. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu gambar. Cl-nya terikat di nomor 2 ya. Karena Cl itu bukan karbon ya, bukan C, maka nanti kita tulis Cl seperti itu. Ya, kalau karbon seperti si metil ini kan karbon ya. Jadi nggak usah kita tulis sama kita ya, biasa karena karbon itu biasanya nggak ditulis ya, kayak gitu. Oke, next di cabang yang ke apa namanya?
tiga sorry ya, ada etil. Gimana caranya? Ya berarti C-nya 2, 1, 2, misalnya seperti itu, ya. Oke, jadi pokoknya dia harus ngebentuk tripod ya anak-anak ya, atau harus ngebentuk garis zigzag seperti itu ya. Terus di cabang yang ketiga ada C, ada BR. Ya misalnya di sini kamu di cabang sini C-nya dulu di sini, misalnya ya C-nya ya, BR-nya di atas, seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya? Oke, ini adalah penggambaran dari rumus, Bond-Line formula itu seperti ini. Pak, kalau misalnya dia itu sebuah alkohol misalnya ya, yang campuran ada Cl-nya gitu ya. Nah, ya udah berarti nanti cara ngegambarnya 1, 2, 3, berapa sih? 4 ya? 4 ya, butanol kan, ya nggak? Nah, terus dia mengikat OH kan, jadi nanti sambungin lagi di endingnya sama OH seperti ini. Jadi C-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, terus mengikat OH seperti itu ya. Nah, Cl-nya ada di cabang nomor 3, berarti nanti Cl-nya adanya di sini. Oke, paham ya habis ini ya? Pak, kalau ether gimana Pak? Ether itu kan berarti misalnya di sini ada 2, di sini ada nah isopropil misalnya seperti itu ya. Ya sudah, berarti kamu gambar dulu 2 ya kan, 1, 2, nah lalu habis itu mengikat apa, mengikat O, berarti tengah-tengahnya nanti ada O di sini ya kan, baru sambungin lagi sama 2 gitu kan ya, 1, 2, nah di sini ada cabang isopropil. Nah seperti itu. Ini adalah, penggambaran dari sebuah ether ya. Apalagi ya yang beda ya, misalnya kita punya sebuah asam, aldehid deh misalnya aldehid ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini etil, ini metil, ini Cl, ininya OH aldehid ya. Ya berarti dia ininya dulu, aldehidnya dulu 5, kita gambarkan ya. Satu kita startnya boleh dari atas, boleh dari bawah ya. Misalkan selama ini kan kita dari atas startnya begini kan. Nah, kita boleh kok start dari bawah kok. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah, di mana nanti di sini dia itu yang di atom C nomor 5-nya ya, dia mengikat OH seperti ini. Berarti nanti dia kalau kita gambarkan C yang ini ya, C yang kelimanya tuh mengikat rangkap O seperti ini dan hidrogen ya. Nah, kayak gitu cara gambarnya ya. Terus, di cabang nomor, 2-nya dekat sama sini ada metil, di cabang nomor 3-nya ada etil ya kan, 1, 2 gitu ya, dan di cabang nomor ini ada Cl. Nah, begitu cara gambarnya, oke? Paham ya? Oke, kalau keton gimana? Misalnya keton misalnya begini ya. Oke, nah ya udah berarti, 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, ketonnya itu ada di posisi nomor 3 berarti di sini. Nah, kalau ikatan rangkap ya ada gambar rangkap gitu ya. Oke, kalau asam karboksilat gimana Pak? Asam karboksilat itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 lagi, COOH gitu kan, ini ada metil, ini ada BR misalnya. Ya udah berarti gambarnya nanti 5 dulu ya, kita gambar ya semua kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, di mana nanti 5-nya itu mengikat rangkap O sama OH, berarti begini ya, ini mengikat O dan mengikat OH, seperti ini. Terus ininya mengikat BR ya kan, ininya mengikat metil, ininya mengikat metil. Dah seperti itu. Oke, itu bond-line formulanya ya. Dan next kita beralih ke apa lagi nih? Ester deh terakhir ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini ada ester yang ada isopropilnya. Atras butil deh misalnya deh kayak gitu ya. Atras butil propanoat. Berarti gambar ini dulu nih ya. C-nya dulu. 1, 2, 3. Nah, habis itu nanti yang ketiga ini dia mengikat O rangkap 2 ya kan seperti itu. Terus mengikat O lagi seperti ini ya kan. Nah, habis itu baru nanti O-nya sambungin sama ters butil. Caranya gimana? Yang lurus dulu. Yang ini dulu nih. Nah, kayak gitu kan. Berarti 2 ya. 1, 2. Terus di nomor di ininya ada C sama C cabang. Nah, begini sama begini ya. Oke deh. Nah, itu
ters butil propanoa tuh seperti itu gambarnya. Oke, baik deh. Nah, silakan nanti, kamu kerjakan ada latihan soalnya dari Pak Budi, ini silakan di-screenshot ya. Nomor 1 sama nomor 2 silakan di-screenshot. Oke, next 3 dan 4 ya udah 4 soal aja lah ya. Oke, silakan kamu gambar online formulanya supaya kamu bisa ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan di video kali ini. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi